Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wa orang kamu diminta beriman dan bertakwa pada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, lek golek wasilah sing tenanan. Kalau mencari guru sing tenanan, kalau belajar agama sing tenanan, kalau belajar fikir sing tenanan, kalau masuk tarekat sing tenanan, bahasanya seperti itu. Wabtaghu ilaihil wasilah, wajahidu, dan kita bersungguh-sungguh menuju Allah. Ya, wajahidu fisabilihi, jalan menuju Allah itu la'allakum tuflihun, agar kita itu menjadi hamba-hamba yang beruntung. Para salihin, kita bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salihin, para ulama, para sahabat saya, para muhibbin rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-alif hadal kitab wa bihi ma bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza lam yakun bainaka wa bainallahi wara'un yahjuzuka 'anil ma'asi idza khalauta wa illa qad'id turaba 'ala ra'sika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun lahu wara' yahjuzu 'an ma'asillah idza khalama lam ya'ba'illah bi syai'in min amali. Para salihin, kita diingatkan idza lam yakun bainaka wa bainal wara', ya, barang siapa tidak punya rasa wara' antara kita dengan Allah. Jadi apabila kita itu tidak punya rasa wara' itu adalah sesuatu yang kepantasan, rasa malu yang kita dengan Allah. Ya jujuka anil ma'asi, dan kita tidak bisa, ya, karena kita tidak ada rasa malu, ya, wajib juga anil ma'asi, dan tidak bisa mengerem atas maksiat-maksiat kita. Idza khalaqta, apabila kita itu diri, apabila kita dalam posisi diri sendiri, ya, wa illa qad'atu rabba 'ala ra'sika, maka dengan demikian sebaiknya kamu menaruh kotoran tanah liat di kepala. Jadi gini pengertiannya para salihin, ya. Kalau seseorang nggak ada malu dengan Allah berbuat maksiat, ya, dan perilaku kita malah asik, kemudian kita malah melakukan maksiat, apalagi itu diri sendiri. Ya. Kadang-kala orang berbuat maksiat itu kalau takut kan kalau ketahuan orang. Tapi idza khalauta, kalau kita sendiri kok malah, kira-kira pengertiannya gitu, kok malah kita maksiat, ya, maka sesungguhnya sebaiknya kamu tuh timpali kepalamu itu dengan kotoran, kamu tuh nggak punya malu kok. Nah, gitulah kata Rasulullah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, malam yakun lahu wara', kalau dirimu itu tidak sedikit pun ada rasa wara', ya juzu'an ma'asilah, dan kamu itu tidak bisa menghentikan maksiat, ya, idza khalama, maka dengan demikian apabila kamu itu sendirian,
lam ya'abillahi bisya'in min amalihi, maka Allah tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat atas amal. Jangan kita merasa banyak amal ya, oh saya sudah ini, saya sudah jadi itu, saya punya ini, saya punya itu, saya sudah bantu ini, saya sudah bantu itu, gitu. Jangan. Kalau itu dilakukan tidak berdasarkan takwa, ya, takwa itu hurufnya kan 3 ya, T ya tawadu, ya, Qaf, qanaah, ya, W itu warok. Jadi kalau bicara takwa ukurannya 3 ini aja. Apakah ada ketawaduan kita rendah, ya, qaulan karima, ya, bicara yang bisa menyenangkan orang dalam hal sehari-hari, ya, kemudian qanaah, kita qanaah itu menerima apapun pemberian Allah, jangan ngedumel. Manusia itu sini kedumel ya, tidak dikai ngedumel, dikasih lali, ini manusia. Ya. Itu berarti Anda nggak qanaah. Dan yang ketiga adalah warok, W, takwa, ta, qaf, W. Nah, warok itu adalah inti dari takwa. Takwa itu adalah faedah orang beribadah, itu adalah takwa itu satunya itu dan W warok. Idza sohatit takwa asmatul warok, al warau tarku ma la ba'si bihi khaufan minal wuqu'i fi ma bihi ba'sun. Itu pengertian warok. Jadi warok itu idza sohatit takwa, yang betul-betul takwa itu adalah idza sohat, itu adalah soheh. Kalau kita itu adalah takwa asmaratil warok, yaitu apabila melahirkan warok. Bukan waroknya Ponorogo ya, maaf, mungkin ada warok, ada teman-teman Ponorogo ya, warok Suromonggolo, bukan ya, bukan. Warok dalam arti agama. Al warok yang disebut warok apa? Tarku ma la ba'si bihi, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak terlarang. Oh, yang tidak dilarang, yang mubah saja ditinggal, apalagi yang haram. Itu haram. Ya, sudah umur sekian, pakaiannya neko-neko, modelnya neko-neko, itu ya juga itu sudah nggak haram. Ya, khaufan minal wuqu'i fi ma bihi ba'sun. Karena apa? Kalau kita itu tidak meninggalkan yang tadi mubah-mubah itu, ya, kita khawatir nanti justru kita sedikit-sedikit akan menuju terjatuh pada sesuatu yang terlarang. Ya, awalnya biasa-biasa, akhirnya terbiasa, gitu ya. Jadi lebih baik warok. Jadi ukurannya orang takwa itu 3 itu aja. Akankah tawadhu, yang kedua akankah qanaah, yang ketiga adalah akankah kita itu adalah warok. Itu ciri dari warok. Nah, dengan demikian diibaratkan begini para salikin, la syai'a yahjuluka yaumal qiyamah mislu dirhamin anfaqum fi haram. Ini la syai'un yahjuluka yaumal qiyamah, maka dengan demikian apabila nanti pada sesuatu perbuatan di hari kiamat itu akan ada imbasnya, akan hasilnya. Mislu diibaratkan dirhamin anfaqtahu fi haramin, misalnya adalah menafkahkan 1 dirham saja untuk yang haram. Ini coba bayangkan ya, berapa orang itu menciptakan sesuatu tempat-tempat hiburan maksiat. Itu berapa ratus miliar ya diinvestasikan ke tempat maksiat. Loh, itu nanti di akhirat gimana ya? Kira-kira kan gitu. Loh, 1 dirham saja itu bisa berakibat fatal kok nanti di yaumil akhir itu kok gitu loh. Nah, dengan demikian ya kita harus hati-hati. Itu haram. Jadi menafkahkan infak 1 rupiah ke jalan Allah atau ke jalan maksiat akibatnya berat. Ya, kita pilih ke jalan Allah.
Jadi itu para salikin ya yang kita lihat, yang harus kita persiapkan. Laisa sa'ni fima yarfiku bika idza wafaqtahu bal sa'nu fiman yarfik bika idza khalaftaka. Jadi dengan demikian para salikin ya, perbuatan sesuatu yang bisa menciptakan sesuatu yang jelek itu ya laisa sa'ni fiman yarfiku idza wafaqta balisana fiman yarfiku bika idza khalaftahu. Jadi ini pengertiannya gini. Orang yang baik ya, orang perbuatan yang baik itu bukan orang yang orang baik kita menjadi ikut baik. Itu bukan orang baik. Itu berarti Anda membalas. Ini pengertiannya. Idza waqafa. Kalau orang itu setuju dengan kita, kemudian kita menyetujui mereka, itu bukan orang baik. Pengertiannya itu. Bal asaknu fiman yarfiku bika idza khalaftahu. Orang yang baik itu adalah orang yang kita musuhin ya. Tapi orang itu kok baik banget kita, ini orang baik. Nah, ini pengertiannya itu ya. Di saat kamu mencocoki, wah ini hebat, saya ikut, oh ini bukan orang baik, oh ini kok kali kok. Tapi kalau orang baik itu adalah balis sa'nu fima yarfiku bika. Jadi orang-orang itu tetap berbuat baik kita idza khalaftahu, meskipun kita itu memusuhi mereka. Orang itu kok berbuat baik ke kita ya. Padahal dia itu menfitnah bukan main. Kita itu menfitnah ke orang itu lebih baik. Nah, itu orang baik. Jadi dengan demikian kalau Anda difitnah, kalau kita dimusuhin, kata itu nggak usah repot ya, biar Allah saja. Ya, jadi orang musuh kita malah kita doakan. Itu lebih orang baik. Bukan orang baik itu dia memusuhin karena itu saya harus habisin dia, oh, jangan. Oke. Jadi itu ya para salikin, itu cara untuk melihat dan menentukan siapa orang yang itu untuk menunjukkan kita itu betul-betul menuju hati yang menyetir kita, bukan nafsu. Kalau nafsu pasti orang dia marah, saya lebih marah terhadap itu. Saya lanjutkan ya para salikin. Wa qala al-mu'allif bi hadzal kitab wa bima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mimma yukhafu 'alaika muwallatud dunub listarja'aka fiha wa yumakkinuka minha qala ta'ala sanasrijuhum min haitsu la ya'lamun in kanat ma'aka inayatun yanfa'ul qalil wa illam yakul laka inayatun lam yanfa'ul katsir. Para salikin kita lanjutkan wa mimma yukhafu 'alaika, dan sebagian perkara ya yukhafu yang ditakutkan atasmu, alaika kepada kita semua. Jadi pengertiannya adalah apa sih yang kita khawatirkan? Yaitu muwalatud dzunub, itu adalah menumpuk-numpuknya dosa. Liyastadrijaka biha wa yumakkinika minha, dan dosa-dosa itu bisa jadi liyastadrijaka bima wa yumkinu minha, karena dilulu oleh Allah. Kadang-kadang nggak usah iri kalau ada orang hebat, punya kekayaan, punya jabatan, mungkin dilulu. Ya, bahasa Jawa ini dilulu ya, dimanjakan. Tapi bisa jadi manjakannya itu bisa jadi dia itu tidak berkah. Nah, karena itu yang harus ditakutkan, menumpuk dosa yang menyebabkan dosa itu mengeluh kamu. Itu yang paling kita takutkan. Dosa ingin dosa lagi, dosa ingin dosa lagi. Itu yang harus kita takutkan karena Allah sudah jauh dengan kita. Ya. Wa yumakkinaka minha, dan itu semua menjadikan tempat itu dosa itu terus menerus. Ya. In kanat ma'aka inayatun. Ya. Jadi disebutkan di sini qala Allah Ta'ala ya bersabda
Firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Karena ada sebagian seseorang itu dilulu, dimanja urusan harta, urusan kekayaan, urusan jabatan, tapi manusia nggak tahu. Anehnya seringkali manusia itu kan terlena dan senang kalau sudah punya jabatan, kekuasaan, rezeki, semuanya itu. Padahal itu sanastadrijuhum, padahal orang itu sedang dilulu. Karena itu hati-hati kalau kita punya jabatan, kekayaan, apapun kelebihan kalau tidak ditasarufkan itu juga bahaya. Ya, karena itu ya khairun nas anfa'um linnas lah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik sesama orang lain. Ya, sebisanya, semampunya. Ya. Ingkanat maka inayah. Apabila kamu termasuk orang yang mendapatkan inayah, pertolongan Allah, apa? Intinya pertolongan Allah itu apa? Cirinya apa? Yanfa'akal qalil. Apa yang kecil, apa rezeki yang sedikit. Oke. Saya lanjut ya. Ingkanat ma'aka inayah. Ya. Apabila engkau itu mendapatkan inayah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu apa? Bukan sesuatu tadi yang dilulu, jabatan, kekayaan, kekuasaan, dilulu di mana-mana, dihormati di mana, bukan itu. Tapi inayah Allah itu terletak pada wayan fa'uka al-qalil. Anda itu sesuatu yang sedikit tapi bermanfaat, itu pertolongan Allah. Bukan yang banyak tapi mudah. Punya ilmu dikit diajarkan, punya rezeki sedikit ditasarufkan, ada infaknya, punya jabatan untuk berbuat baik walaupun sekecil, al-qalil itu yanfa'uka, itu bermanfaat. Ya, wa illam yakun laka inayah, dan sebaliknya adalah kalau kamu tidak mendapatkan lam yakun, kamu tidak mendapatkan laka inayah, pertolongan Allah, itu apa? Lam yanfa'akal kafir. Kamu mempunyai yang banyak, kamu orang hebat, kamu punya jabatan tinggi, kamu punya harta berlimpah, kamu punya pengaruh yang besar, tapi tidak bermanfaat untuk kebaikan. Itu bukan pertolongan Allah. Jadi para salikin nggak usah sedih, la tahzan, nggak usah sedih, ya. Apa yang ada kita terima, kita tasarufkan sesuatu yang baik. Karena tadi bisa jadi orang itu diberikan sesuatu yang lebih, tapi sesungguhnya itu adalah lulunya Allah, dimanjanya Allah, istidraknya Allah kepada seseorang. Kita harus hati-hati. Nah, ini kan pengertian orang dapat inayatullah. Inayah Allah itu sedikit tapi manfaat, sedikit berkah. Ya. Bukan banyak tapi mudharat. Itu bahaya. Enggak akan datang inayahnya Allah. Saya lanjutkan para salikin. Lau kusifa'an kal hijab la ra'aita kulla syai'in natiqan musabbihan lillahi ta'ala walakinna naqsafika wal hijaba minka. Para salikin, lau kusifa'an kal hijab, kalau Allah itu membukakan hijabmu, mukasafah. Saya ulang lagi ya. Di dalam proses mukasafah itu ada proses riyadhah, mujahadah, muraqabah, ya. Muraqabahnya ada 3, ya. Ada af'al sifat ma'iyah. Kemudian naik sedikit ada namanya musyahadah. Musyahadah itu berarti menyaksikan kehadiran kebesaran Allah. Baru mukasafah. Mukasafah itu artinya itu biasanya fardul adah, Allah memberikan ilmu-ilmu khusus pada seseorang, itu selalu melalui proses yang panjang tadi, ya. La kusifa'an kal hijab, kalau Allah menyingkapkan hijab, la ra'aita kulla syai'in natiqan musabbihan lillahi ta'ala, maka dengan demikian segala sesuatu kita akan bisa melihat dan musabbihan,
kita itu selalu bertasbih lillahi ta'ala. Jadi kalau kita itu sudah mukasyafah, la ra'aita kulla syai'in, kita akan melihat seluruh alam raya itu musabihat, bertasbih pada Allah. Lalu binatang, langit, bumi, saisine bertasbih. Kita itu kok enggak bertasbih? Kita itu kok enggak berzikir? Kira-kira itu kan? Walakin naksal fika, tetapi seringkali kamu itu kekurangan ada dirimu. Wal hijabu minka, sehingga dirimu itu terhijab. Jadi para salikin, kalau kita doa-doa kita belum disingkapkan oleh Allah, kita harus introspeksi. Jangan-jangan ini ada di dalam diri kita ini yang betul-betul menghalangi doa kita. Kita harus introspeksi, ya. Itu bagian dari cara kita untuk melihat apa yang bisa mempercepat doa kita. Hari Kamis yang lalu kita ada doa ya kita, dan itu menjadi bagian dari kitab kita kemarin itu hari ke Ayyuhal walad, ya betul. Ayyuhal walad itu salah satu doanya itu a'udzubika min qalbi la yaksa wa ilmin wa amal la yanfa wa min du'a la yasma wa la yastajab wa min nafsi la tasba. Jadi yang paling ditakutkan manusia itu doanya tidak dikabulkan. Oke. Nah, para salikin saya lanjutkan sedikit. Ma'aktsara akhi tarajistaka ala badanika wa ma arfasatinaka alaik law qila laka inna hadza ta'am masmumun lam tanahhu minhu thumma la khalafa laka bit talaq innahu laisa bimasmumin la tawaffatta anhu bal law wasaltal bi'a alladhi huwa fihi miraran la nafarta minhu nafsaka falima la takunu kadzalik fi dinika. Para salikin kita disindir sekarang. Ma'akara akhiratika saka ala badanika. Betapa banyak orang itu sibuk dengan badannya. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak ya, yang metropolitan ini, yang laki juga mulai bersolek, yang ibu-ibu pasti bersolek, ya, sibuk dengan soleknya, ya, dengan badan mungkin. Wama arhos dinaka, tetapi dia tidak dalam posisi menganggap sesuatu yang arhos biasa, murah saja urusan agama. Penampilan luar biasa dipersiapkan, tapi kalau agama kok enggak ya, kira-kira gitu. Disindir oleh Syekh Ibnu Athaillah. Laukilalaka, ya, dan itu diibaratkan. Laukilalaka, apabila dibicarakan padamu inna hadza masmumun, jangan makan ini ya, ta'amun masmumun, makanan ini adalah ada racun. Lau mata'u minhu, kamu tidak akan makan. Itu kalau urusan makanan, ya. Tsumma la khalatala bitolak, kemudian diibaratkan juga enggak, ini enggak ada racun kok. Nah, kamu juga enggak makan kan? Karena sudah asumsinya kalau sesuatu yang yang physically itu udah takut aja. Ya. Enggak, ini enggak ada loh. Enggak, saya enggak mau, ini bahaya karena kesehatan saya ya. Itu malah kalau terbiasa. Innahu laisa masmumun lawat tafat anhu balla wasalta wi'a. Enggak, ini sekarang gini deh. Tempatnya saya sucikan. La wasalta wi'a. Tempatnya, tempat minumnya, piringnya, kira-kira itu saya bersihkan deh, saya cucikan. Ya. Dia juga enggak akan makan. Itu logika fisik ya. Ya. Alladzi wa fihi mirarun la nafarta minhu nafsa. Karena buat saya ini takut ini akan membahayakan dirimu. Nah, pertanyaannya adalah falima la takunu kadzalika fiddika.
sikap seperti itu kok enggak kamu pakai ya kalau urusan agamamu ya. Kalau urusan makanan, urusan kesehatan, jogone rakaprah. Nah, ini rakaprah itu bahasa Tulungagung ya, rakaprah enggak karu-karuan. Agak sangat hati-hati. Nah, falima la takunu kadzalika fi dinika. Lah kalau urusan agama kamu kok enggak gitu ya? Disindir sama saya Tajuddin Ibn Athaillah. Ya, zikir enggak, sholat lari-lari, sholat malam enggak, nyantai aja ini. Enggak ada merasa kekurangan, enggak ada hati-hati, enggak ada warok. Nah, itulah para salikin ya. Itu bagian dari apa yang menjadi apa ciri manusia ya, disindir. Kalau urusan dunia, urusan fisik hati-hati. Tapi kalau urusan terhadap urusan agama biasa-biasa saja. Nah, terakhir ini ada satu satu paragraf meneruskan. Wa qala mu'allif hadzal kitab ma'aktsara ahtirasaka ala badanik wa ma'asatadina alaika lau kilalaka inna hadat. Oh, ini sudah ya. Yang sebelah. Saya lanjutkan wa kam lillahi alaika min ayat aktsara min ummika annaha idza akhadzat laka wa anta saghirun tulbisuka ahsanul malabis fa in wasahtaha takhla'u alaik siaban wa ukhra fil waqtin wa anta ta'ti illa mamlakin muzayyanatin laisa biha mawdi'an sibrin illa wa yasluqu lisujudi alaik tutlifu thawabak wa tuwassihu bil maksiyah tujallu alaikal mahasin faz'al fiha ma yukadziru aha minal maksiyah. Misalnya ini masih lanjutannya wa kam lillahi alaika min ayat. Kurang apa lagi Allah itu memberikan sesuatu kepadamu, tidak terhingga. Kira-kira kan gitu kan, berapa banyak pemberian Allah yang diberikan kepadamu. Mau ngitung? Nggak mampu. Udara beli, kita nggak mampu beli. Ya, kesehatan alhamdulillah, alam raya alhamdulillah. Loh, mono itu loh, manusia kok lali karena yang memberi, karena aktsarun min ummika. Ya, pasti lebih banyak dari pemberian ibumu. Annaha idza akhlata wa anta shaghirun, annaha sesungguhnya ibumu itu idza akhlata wa anta shaghirun, dia itu mempersiapkan padamu wa anta shaghirun saat kecil itu dipelihara. Ya. Tulbisul ahsanul malabis, ibu kita memberi pakaian yang bagus. Fa in sahata tas'al alaik thiyaban ukhra ila waqtin, karena anak kecil pakaian bagus dikotori lagi, Anda kita sebagai orang besar zikir maksiat lagi, kira-kira gitu kan? Ya, memang manusia itu seperti itu kadang-kala ya. Intinya itu dari kotor ke kotor, bersihkan kotor lagi. Dan siaban ukhra fil waqtin, maka dengan demikian orang tua kita juga memberikan pakaian lagi di waktu yang lain itu juga. Anda maksiat, kata Allah, tak kasih rezeki lah. Allah itu Rahman Rahim. Tapi manusia itu lupa hal-hal seperti ini. Wa anta ta'ti ila mamlakin muzayyanatin. Dan ini seperti halnya orang, kamu itu seperti datang di sebuah kerajaan mamlakah muzayyanatin yang penuh dengan hiasan dunia ini. Oke, jadi dunia itu la'ibun walahun, penuh senda gurau dan penuh sebuah keindahan. Riasannya penuh. Laisa biha maudhi'u sibrun, maka dengan demikian tidak sejengkal pun tempat yang ada di dunia itu seharusnya tidak sesuatu penghalang kamu itu bersujud seharusnya. Kira-kira alaihin. Ya. Tutlifu taubak wa tuwassihu maksiat. Ya, tempatnya itu malah mestinya untuk zikir, untuk beribadah pada Allah,
malah tuwasyihul bil maksiyah. Kamu itu tunfikul taubat, kamu itu malah kotori, malah kamu itu ciptakan dunia itu untuk maksiat. Padahal dunia itu adalah tempat kita mazra'atul akhirah, bukan tempat bersenang-senang. Nah, ukuran manusia itu kalau senang itu kan duitnya banyak, enggak, mestinya liyak budun itu pengertian sujud loh. Gusti Allah itu nyuruh kita itu sujud, bukan orang yang sukses di dunia hebat wa tuwasyyihu bil maksiyah kok malah dibikin maksiat ya. Tujla alaikal mahasin, Allah itu menciptakan mahasin ya, tajalli, memperlihatkan yang baik-baik. Fatas ala fiya man yukadziru wa yukadiruha minal maksiyah. Kok malah kamu itu apa ya, mengotorimu, memperlihatkan kamu kok mengeruhkan dunia itu dengan maksiat. Jadi para salikin ini ya, para yang kita harapkan dunia itu adalah masrotal akhirah. Dunia itu untuk menghantarkan kita ke akhirat. Bekalnya itu seberapa? Dunia itu adalah manzilatun, tempat ampiran. Sedangkan akhirat itu qararah wal watonah. Kalau akhirat itu adalah tempat halaman kita, rumah halaman kita, dan tempat bersandar, tempat kita hidup selama-lamanya. Tapi kadang-kala orang itu lupa pada yang akhirat, tapi yang dikejar yang dunia. Itu saja para salikin rahimahullah. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridha, mendapatkan maunah, dan apapun yang kita lakukan betul-betul mendapatkan inayah dari Allah, meskipun yanfa'ukal qalil, meskipun sesuatu yang kecil yang kita punya tapi bermanfaat. Dan moga-moga kita dijauhkan dari sesuatu yang Allah tidak memberikan inayah kita, lam yanfa' kathir, meskipun kita itu berlebih-lebih dalam hal, tapi kita takut itu tidak bermanfaat dan tidak ada sesuatu yang positif, karena itu bisa jadi amal-amal kita, kekuasaan kita, harta kita, uang kita itu zong, nol besar nanti di akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.